welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak mengupload new video, tapi kali ini aku kayak terdorong banget untuk share hal yang baru saja aku lewati akhir-akhir ini. Actually it was yesterday, dan yes, I feel like I have to share it with you guys karena topik ini juga bisa mengedukasi teman-teman yang pengen tahu atau curious about HIV atau HIV. Nah, jadi aku itu kemarin melakukan tes HIV di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Jadi gue sudah melakukan pendaftaran dan aku lagi nunggu antrian nomor 10. Nah, kalian bisa lihat ini tanggal 5 Juni jam 9.19 pagi. Alright guys, jadi aku tadi udah tes HIV dan juga hasilnya sudah keluar. Sekarang aku sudah di mobil. Ini buat kalian lihat ya. Ini jam ini 5 Juni jam 11.20. Oke. Dan ini adalah hasil tesku. Dan hasilnya negatif. Sipilisnya negatif, HIV-nya juga negatif. Dan aku benar-benar mendapatkan mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat berharga. Karena biasanya kalau aku itu melakukan tes darah itu untuk cek diabetes, untuk cek kesehatan gitu, plus HIV-nya itu di lab-lab yang ada di Jakarta. Jadi kita cuma datang, terus darah kita diambil dan juga kita akan balik lagi untuk mendapatkan hasilnya. Tapi sangat berbeda dengan salah satu rumah sakit di Jakarta yang kemarin aku datangi. Jadi aku pertama kali ke sana, to be honest, pertama kali aku datang ke rumah sakit itu, terus aku tanya sama orang, "Pak, ruangan ini di mana? Ruangan ini di mana? Ruangan ini di mana?" Ternyata ruangan itu khusus untuk orang-orang yang ingin tes HIV. Tapi aku nggak tahu, aku kira itu sama kayak di lab-lab gitu ya, yang tempatnya tuh disatuin. Tapi ternyata di situ tuh dikhususkan, pemirsa. Oke? Terus aku masuk ke ruangan dan aku itu kayak anak hilang. Aku kayak anak hilang karena aku nggak tahu aku harus daftar di mana, aku harus di mana. Dan aku tanya sama orang-orang yang lagi ngantri, dan di situ itu ya, waktu itu hari Sabtu. Rame banget pemirsa, rame banget yang ngantri. Jadi kalian itu bisa thinking gak sih, begitu banyaknya orang yang ternyata tertular virus mematikan ini. Jadi aku tuh agak-agak takut gitu. Oke, jadi aku daftar. Terus setelah aku daftar, aku dapat nomor antrian ya kan. Nah, aku ngantri dong, kayak kok orang-orang yang di sana itu pada suram gitu, kayak enggak. Biasa kan kok ngantri itu ada yang ketawa gimana, pokoknya yang atmosfernya itu enggak seperti biasa gitu. Jadi atmosfernya itu kayak diam banget, tenang banget. Tapi ya udahlah ya, gue mikir mungkin mereka capek, masih pagi atau segala macam. Dan akhirnya aku tungguin sambil main handphone. Nomor antrianku dipanggil. Pas nomor antrianku dipanggil, aku masuk, terus aku tanya sama susternya, "Suster, boleh nggak aku take a video?" bukan gitu kan, "boleh nggak aku ambil video di saat darahku diambil?" Terus susternya langsung kaget kan, "Nggak boleh mbak, peraturan di sini nggak boleh ngambil video," katanya gitu. Oh gitu. Terus aku tetep dong pengen biar bisa gitu kan, enggak, cuman itunya aja, waktu diambil darahnya aja, boleh nggak sih? Nggak boleh mbak, peraturannya di sana. Oh di situ, oh berarti peraturan di sana itu ketat ya. Oh ya udah.
Setelah itu aku disuruh nunggu lagi untuk menunggu pembayaran. Nah, aku nunggu pembayaran dan akhirnya aku dipanggil untuk biaya tes darahku itu diambil 2 tabung, pemirsa. Ada 2 tabung, jadi satu untuk HIV, yang satunya untuk sifilis. Terus aku bayar ke kasir dan kalian tahu aku hanya cukup membayar 100.000 rupiah aja untuk melakukan tes itu. Wow, ya kan? Jadi nggak mahal. Setelah aku bayar di kasir, aku tunggu. Setelah itu aku dipanggil sama suster, ya kan? Sama suster, aku bersama ada 3 orang yang 3 orang yang lain juga. Tapi bukan suster yang medikal ya, suster yang biarawati gitu. Oke, aku dipanggil, jadi kita bertiga itu masuk ke dalam satu ruangan. Nah, di dalam ruangan itu yang memberikan aku itu kayak wow, edukasi tentang HIV itu benar-benar lengkap, dikasih tahu di situ dengan cara yang sangat-sangat lembut, dan I think I need to share it with you guys. Terus susternya mulai ngomong, manggil satu-satu kan, ngobrol. Terus susternya mulai ngomong, iya suster senang katanya kalian bisa datang ke sini, karena untuk datang ke sini itu butuh keberanian dan juga mental yang cukup kuat. Terus aku bingung dong, butuh mental yang cukup kuat. Di situ baru aku mulai berpikir, oh ternyata ini tempat khusus untuk HIV, untuk tes darah dan juga mengambil obatnya gitu, pemirsa. Terus abis selesai itu bilang kayak gitu, oh ya ada juga orang-orang yang butuh 2 minggu untuk memberanikan diri untuk datang untuk tes, karena ini memang kayak virus ini kan kayak sekali aja itu masuk ke tubuh kamu, itu akan tinggal dan diam di tubuh kamu seumur hidupmu. Jadi dikasih tahu tentang penyakit-penyakit seksual seperti kencing nanah, terus ada herpes, terus ada gonore dan teman-temannya. Dan di saat aku ditunjukin itu ya, ditunjukin foto-fotonya, gue itu merinding banget pemirsa. Karena bentuknya itu benar-benar menyeramkan pemirsa. Jadi aku itu, oh my god, awalnya gue itu nggak nervous, tapi setelah gue mendengarkan konseling itu gue nervous gitu pemirsa, kayak takut ya gak sih? Kalau aku sih takut, pokoknya aku amit-amit jangan sampai terkena penyakit menular itu. Nah, aku juga dikasih tahu pemirsa kalau kalau cara penularannya itu bermacam-macam. Salah satunya itu dengan kontak seks bebas, terus jarum suntik narkoba, terus bisa juga lewat kontak darah, lewat jarum suntik dan lain-lain. Pokoknya aku juga nggak terlalu inget. Terus si suster juga bilang gini, tau nggak, walaupun kalian menggunakan pengaman, belum tentu pengaman itu bisa menjamin 100% kita tidak tertular. Jadi kayak maksudnya itu kayak misalkan pabrik nih buat pengaman untuk 1000 pengaman, bisa aja 1 itu fail gitu. Jadi kalau Tuhan mau mengingatkan kita, bisa aja yang fail itu kena ke kita, jadi kita kena sialnya gitu kan. Pokoknya cara Tuhan untuk menyadarkan kita itu berbeda-beda, dan cara Tuhan untuk membawa kita datang untuk melakukan tes itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk case aku, karena aku difitnah sama si kakek aku ini HIV, jadi makanya ya udah deh, gue langsung tes. Itu cara Tuhan membawa gue untuk sampai ke sana. Dan gue mungkin ya, makanya aku bilang caranya itu berbeda-beda. Dan ternyata aku dan 2 orang lainnya itu, kami itu masih pertama kali melakukan tes. Jadi makanya kita dikasih konseling seperti itu. Terus susternya bilang, kalian bisa lihat kan begitu banyaknya orang yang lagi ngantri obat. Ups,
berarti kalau ngantri obat berarti mereka sudah tahu status mereka itu apa. Merinding lagi gue, Tuhan. Aduh, gue jadi nervous, makin nervous. Itu kan gue belum dapat hasilnya, oke? Setelah kita konseling, kita keluar lagi, nanti akan dipanggil satu-satu. Oke. Aduh, kok kenapa dipanggil satu-satu segala macam? Aku juga nggak tahu. Jadi aku nunggu dengan kegelisahan di situ, pemirsa. Dan tibalah saat aku dipanggil sama suster itu, suster biarawati. Kita kenalan, ya kan, ditanya nama siapa, terus umur berapa, terus udah menikah atau belum, terus aku cerita, ya kan, aku cerita saya sudah menikah, gini. Terus suster langsung tanya, kenapa kamu, apa alasan kamu untuk melakukan cek darah, ya kan? Terus aku cerita, musuhku, aku bilang gitu, aku punya musuh dan musuhku itu memfitnah, kalau kan. Terus susternya itu langsung shock, biarawatinya itu shock. Terus aku nggak expect dia akan ngomong seperti itu. Dia ngomongnya gini, oke, kamu harus menganggap musuhmu itu merupakan cara Tuhan untuk membawa kamu ke sini dan mengetahui status kesehatan kamu. Aku langsung, oh my god, ternyata kalau kita bisa menyikapi sesuatu secara positif, hal negatif pun masih bisa kita balikin menjadi hal yang positif. Jadi itu yang pelajaran juga yang aku belajar. Tidak semua hal negatif yang datang ke kita itu 100% negatif. Ada juga hikmah positifnya. Ya udah deh, pokoknya cerita. Terus dia tanya, pernah nggak sama laki-laki lain selain suami, bla bla bla. Terus ditanya sama suami pakai kondom atau tidak, keluar di mana, segala macam. Oke. Karena menurut dia aku itu tidak merupakan orang yang tidak beresiko tinggi untuk terjangkit virus itu, dia langsung ke poinnya, mari kita buka amplop ini. Oke, maksudnya amplop hasil tes darahku hari ini. Pas dia buka, terus dia bilang, puji Tuhan, kamu negatif, non reaktif HIV-nya, kamu juga non reaktif sifilisnya. Tapi untuk kesehatan kamu bisa datang lagi 6 bulan atau 1 tahun dari hari ini. Jadi kalau orang yang sudah berkeluarga itu, kalau pengen tahu status kesehatannya, mereka itu biasanya melakukan tes biasanya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jadi kalau orang yang beresiko tinggi, biasanya mereka melakukan tes itu per 3 bulan. Tapi kalau untuk orang beresiko rendah, seperti orang yang sudah menikah dan tidak bergonta-ganti pasangan, itu kita cukup melakukan tes 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu, pemirsa. Setelah ngobrol, terus aku bilang sama susternya, suster terima kasih yang sudah mengajarkan aku banyak hal, dan aku akan mengedukasi teman-teman atau orang-orang sekitarku dengan platform yang aku punya ini. Dan semoga buat kalian ya, buat kalian yang mungkin sedang dalam kesehatan yang tidak baik dan kayak sakit nggak sembuh-sembuh seperti itu, mungkin kalian bisa cek darah kalian hanya untuk mengetahui status kesehatan kalian, karena lebih baik kalian tahu status kesehatan kalian lebih cepat daripada terlambat, karena kalau terlambat itu nanti susah untuk ditolong. Lebih baik kita lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati. Semoga videoku kali ini cukup mengedukasi kalian, walaupun cara aku menjelaskan ini tidak sebaik orang-orang di luar sana. Aku cukup menjelaskan dengan caraku, tapi semoga pesannya nyampe. Anyway, jangan pernah lupa untuk like, subscribe, Anyway, jangan lupa untuk like,
subscribe, komen YouTube video Kakak Alin. Sampai ketemu di my next video.